Bismillah, walhamdulillah, wal khair wa syarri masyiatillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa man wala. Alhamdulillah, pada episode kali ini kita masih bisa sama-sama berjumpa walaupun masih lewat media sosial, tapi mudah-mudahan manfaatnya itu tetap tersiar dan bisa kita nikmati dalam kehidupan kita sehari-hari. Masih pembahasan kitab Fawaidul Mukhtarah. Di sini disebutkan lamma garabat wafatul Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wasallam dajjatil ardu bil bukai ila maulaha. Jadi ketika dekat-dekat masa wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini begitu terguncangnya bumi. Terguncang bumi ini dengan tangisan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ya Rabb, berkata ini bumi kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, wahai pemelihara, wahai yang maha memelihara. Kanat al-anbiya tamshi 'ala dhahri, faman yamshi ba'dahum 'ala dhahri. Ya Allah, dulu itu para nabi jalan di atas punggungku, kata bumi ini. Lalu ketika para nabi ini wafat, siapa lagi yang berjalan di atas punggungku, kata bumi ini. Faqala sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka bersabdalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ulama ummati ka'anbiya Bani Israil. Ulama-ulama daripada umatku itu seperti nabi-nabinya Bani Israil. Ini keutamaan orang-orang alim, keutamaan orang-orang yang paham tentang masalah ilmu agama, yang mereka itu benar-benar melaksanakan keilmuannya, mempraktekkan keilmuannya, menunjukkan ketawaduannya, meninggalkan perdebatan, meninggalkan permusuhan, meninggalkan perpecahan, serta mengayomi umat gitu, untuk selalu menebarkan cinta dan kasih sayang, beragama seperti apa yang disyariatkan oleh kitab dan al-sunnah. Jadi mudah-mudahan dengan keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita ini orang-orang yang alim, yang mendapatkan kedudukan seperti para nabi dari kalangan Bani Israel gitu. Jadi dirindukan itu oleh bumi, orang-orang alim itu. Kalau misalnya ada orang yang jahil, yang tidak tahu tapi kerjaannya maksiat melulu oleh Allah Subhanahu wa taala, kepada Allah Subhanahu wa taala, ini bumi pun akan risih, bumi pun akan benci, bumi pun akan mengutuk setiap langkah yang kita langkahi. Kenapa? Karena kita ini di atas punggungnya bumi bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bumi pun nggak suka sama orang yang maksiat. Bagaimana kita ini mau berikan keamanan, kenyamanan, ketenangan kalau misalnya kita di atas muka buminya Allah Subhanahu wa taala yang merupakan makhluknya Allah juga, kita selalu berbuat maksiat. Dan sangat disayangkan karena memang sekarang ini negeri kita ini selalu ditimpa dengan keadaan musibah-musibah yang beruntun, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, banjir dan lain sebagainya. Nah, kita jangan saling menyalahkan, kita jangan saling menuduh gitu. Harusnya kita bisa benahi diri kita masing-masing. Ayo sama-sama kita benahi diri kita. Bacaan sholat kita ini udah benar belum? Puasa kita ini udah benar belum? Udah jaga benar? Jangan kita ini bilang kita puasa, kita tahan lapar, tapi maksiat kita masih jalan terus. Mata kita masih maksiat, telinga kita masih maksiat, mulut kita masih maksiat. Anggota tubuh kita yang lain, tangan, kaki, kemaluan kita masih maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa tujuan puasa yang kita dapat di situ? Kalau puasa kita ini cuma tahan lapar, tahan haus aja, ya udah, cuma dapat lemasnya aja, cuma dapat ketidakberdayaan karena kurangnya pasokan makanan aja dalam tubuh kita, cuma dapat lapar dan haus aja. Kenapa? Karena dia juga nggak menjaga apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak ditahan juga, nggak puasa juga dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan dalam puasa tahun ini kita coba tingkatkan level puasa kita ini. Jadi dari yang cuma tahan lapar dan haus aja, menjadi kita tahan juga untuk mengerjakan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama-sama kita coba
kita tekankan, kita etikatkan dalam hati kita ini, kita berusaha untuk menjauhi juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang lagi banyak digemari orang-orang pada saat ini adalah ngumbar aib orang lain di media sosial, atau sebar berita bohong, hoax di media sosial yang menyangkut pautkan dengan orang lain. Nah, ini harus kita hindari dalam bulan puasa ini, dalam bulan suci Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita diberikan keistimewaan bulan Ramadan buat kita, dan diberikan keistiqomahan dalam selalu menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.